Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita Ibu Feni Yuliati ya. Ini sebenarnya beliau bertanya sekitar 2 bulan yang lalu, tapi kebetulan kita baru lihat, jadi sekalian saja kita bahas kali ini, dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu informasi yang penting buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh Ibu Feni Yuliati kali ini ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah sisa listrik tahap 1 tidak muncul di tahap 2. Bagaimana solusinya? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin sisa dana untuk transaksi listriknya masih belum bisa digunakan di tahap 2, dalam artian belum dikalkulasi sisanya ke anggaran tahap 2 ya. Silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini pastikan Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan Arkas versi yang paling terbaru ya. Yang paling terbaru pastikan sudah diperbarui, dan per hari ini di tanggal 27 November 2025 ini versi yang paling terbarunya masih di versi 4.2.13 ya. Untuk yang ingin mengeceknya apakah hari ini ada versi terbaru atau tidak, bisa dicek di bagian perbarui aplikasi di sebelah kiri bawah ya. Klik di sana, kemudian nanti ada tombol perbarui aplikasi, klik lagi di sana, dan nanti kita tunggu ya apakah sudah ada yang paling terbaru atau belum. Dan ternyata masih belum ada yang terbaru, dimana notifikasi yang muncul adalah Anda sudah menggunakan Arkas terbaru ya. Oke, saya mengerti. Kita sekarang akan lanjut ke pembahasan tadi ya. Bagaimana caranya untuk mengambil sisa dana tahap 1 khususnya untuk transaksi listrik. Nah, di sini untuk bisa mengambilnya Bapak Ibu sekalian, ini kita fokus ke bagian penatausahaan ya. Contoh misalkan di sini kita akan buka dulu Agustus ya. Nah, misalkan di bulan Januari hingga bulan Juni ya, hingga bulan Juni itu kalau kita hitung-hitung setiap bulannya ada sisa dana, yang mana misalkan di penganggaran itu kita anggarkan untuk listrik itu per bulannya itu 1 juta rupiah, tapi ternyata setelah berjalannya waktu Januari juga misalkan secara realnya itu tidak mencapai 1 juta rupiah, hanya menghabiskan misalkan 700.000 rupiah ya, misalkan seperti itu. Kemudian untuk bulan untuk bulan Februari misalkan ternyata dari anggaran 1 juta itu ada sisa lagi 50.000 rupiah. Maret sampai Juni misalkan seperti itu, tiap bulannya ada sisa, tapi untuk sisa dana tersebut masih belum bisa kita kalkulasikan dengan dana tahap 2, masih belum bisa diambil seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya sisa dana tersebut bisa kita gunakan di tahap 2, atau dalam artian sisa tersebut ditambahkan ke tahap 2, itu bagaimana caranya? Oke. Di sini untuk bisa mengambil sisa anggaran listrik adalah tentu kita harus memperbaharui dulu kegiatan untuk pembayaran listriknya itu sendiri. Caranya adalah silahkan pertama misalkan masuk di bulan Agustus ya. Di sini kita akan cari dulu untuk pembayaran listrik misalkan. Nah, di sini pembayaran dana listrik kita buka dulu ya. Di sini teman-teman sekalian, sebentar. Oke, ini harus hapus BKU dulu ya. Bentar. Kita harus hapus BKU dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan tambahkan pembelanjaan ya. Tunggu sebentar.
Oh, bukan di sini, lupa. Sorry. Bukan di penatausahaan, tapi di bagian penganggaran. Sorry ya, maaf. Masuk ke penganggaran, kemudian reguler, kemudian kita buka yang tahun 2025-nya, ya. Di sini kita bisa masuk ke bagian pergeseran. Kita lanjutkan. Nah, kemudian sekarang kita posisi di bulan apa nih? Di bulan November, ya. Kita buka November di sini. Kita masuknya itu ke penganggaran listrik, ya. Di tempat kita kebetulan menggunakan token, jadi anggaplah ini sebagai contoh saja, ya. Kita buka aksi di sini, klik, kemudian edit detail anggaran. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat, ya. Kalau misalkan kolomnya sudah tidak bisa diklik seperti ini, melainkan berwarna abu-abu semua, ya. Ini tandanya sudah kita laporkan di BKU. Tapi kalau misalkan untuk yang belum, untuk bagian yang kolom bisa dibelanjakan ini tentu masih bisa kita ubah. Ini masih bisa kita ubah, kita klik, ya. Dan di sini muncul apa ini, ya, icon close atau icon tutup seperti itu, atau batalkan, cancel, ya. Tapi kalau yang sudah ditutup BKU, sudah dilaporkan di BKU, tentu di sini tidak ada yang bisa kita close. Kemudian untuk kolom dibelanjakan pun ini sudah tidak bisa kita edit, dan ini tandanya ini sudah kita laporkan di BKU. Nah, bagaimana caranya jika seandainya di bulan Januari ini setiap bulannya misalkan ada sisa dana? Nah, kebetulan di kita ini menggunakan token, jadi untuk harga token ini sifatnya itu bisa dikatakan tiap bulan tidak berubah, ya. Yang harga 20.000 harganya sekian, ya kan, seperti itu. Tapi untuk listrik pasti tiap bulan akan berbeda-beda, dan untuk yang nilai di atas ini adalah nilai yang kita anggarkan saat kita perencanaan, dan yang dibelanjakan di sini yang di bawah ini adalah realnya. Jadi, jika seandainya listrik tersebut bukan token, pastinya jika seandainya di sini anggarannya itu 1 juta rupiah, kemudian realnya misalkan menghabiskan hanya 900.000 rupiah, pasti angka yang di sini 1 juta, yang di sini 900.000 rupiah. Dan kalau kita hitung-hitung, pasti di sini harusnya ada sisa seperti itu. Karena kalau kita Januari hingga Juni ditambahkan tiap bulan sisanya misalkan ada 100.000 rupiah, kan lumayan, ya, sudah 600.000 rupiah. Seperti itu. Nah, cara untuk mengambilnya supaya sisa dana tersebut bisa dimasukkan ke bagian kolom yang belum dianggarkan di sini. Nah, kita tentu harus tutup dulu yang belum kita laporkan. Kita cancel semua, ya. Ini kita cancel, ini cancel. Jadi kita sisakan hanya yang sudah dilaporkan saja, yaitu sampai bulan Juni. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka nanti di saat kita menekan perbarui, maka sisa dana tersebut akan langsung dimasukkan ke bagian kolom yang belum dianggarkan. Seperti itu. Ya, kalau misalkan di tempat kita menggunakannya itu bukan token, pasti di sini kita bisa mudah untuk memperlihatkan hasilnya. Tapi yang pasti untuk caranya itu sama, ya. Jadi di cancel dulu untuk perencanaan yang belum dilaporkan di BKU, sampai nanti yang tersisa adalah kolom-kolom yang sudah tidak bisa kita edit karena itu sudah kita laporkan di BKU, ya. Jadi ini kita tinggal perbarui aplikasi, ya, bukan perbarui aplikasi. Kita tinggal klik perbarui, ya, perbarui, maka nanti sisa dana tersebut akan masuk ke sini. Nah, sisa yang masuk di sini adalah yang pertama adalah dana yang tadi kita cancel dari bulan Juli hingga hingga Desember, kemudian ditambah sisa saldo dari penggunaan atau pembayaran listrik. Jadi akan langsung dikalkulasikan di bagian kolom yang belum dianggarkan. Nah, kalau misalkan sudah demikian, ya, maka kita bisa tambahkan kegiatan lagi, di mana tadi kita menghapus untuk kegiatan pembayaran listrik, ya, untuk bulan Juli hingga Desember. Maka di sini kita langsung tambahkan lagi, ya, teman-teman sekalian. Misalkan di sini listrik, ya, pembayaran daya listrik, kemudian di sini kita listrik lagi, ya, token, ya, kita token, enggak deh, ya, bentar dulu, listrik, ini belanja tagihan listrik, kemudian di sini token, pembelian token prabayar, berapa anggarannya, misalkan tadi itu 25.000, misalkan seperti itu, ya. Nah, di sini kita tinggal tentukan tanggalnya saja, misalkan bukan tanggal bulan, ya, dari Juli, ini bulan, ya, 1 bulan, kemudian seterusnya sampai Desember seperti itu. Nah, nanti teman-teman sekalian akan tersisalah
sisa saldo setelah kita menambahkan perencanaan baru Juli hingga Desember, di mana nanti Bapak Ibu sekalian ya, contoh misalkan di sini mana ya, anggaplah hanya bulan Juli ya, masukkan ke anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat sebentar. Kita cek yang bagian bulan Juni. Nah, yang bagian bulan Juni ini, jika seandainya Bapak Ibu sekalian tadi sudah memperbarui untuk anggaran pembelian listriknya, pembayaran listriknya, maka nanti list yang muncul di sini adalah akan langsung menyesuaikan nominalnya. Jadi yang awalnya di sini 1 juta rupiah, maka akan dibikin sama dengan yang dibelanjakan. Jadi kalau misalkan di sini 900.000 rupiah, maka akan otomatis yang atasnya pun 900.000 rupiah. Kemudian untuk Februari misalkan hanya menghabiskan 500.000 rupiah, maka yang atas pun akan berubah menjadi 500.000 rupiah dan seterusnya. Yang mana nanti selisih dananya akan langsung dimasukkan ke bagian kolom yang belum dianggarkan. Seperti itu ya cara untuk mengambil sisa dana pembayaran listrik di Arkas. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang saat ini punya pertanyaan tentang hal tersebut. Dan terakhir ini penting, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian share dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.